mengucap syukur. Pagi ini kami berkesempatan untuk melayani. Tawaran menjadi pemimpin pujian ini datang ketika kami sangat ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kurang lebih 1 tahun ini, saya mengalami sakit yang cukup berat yang hanya bisa sembuh dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, kami menjalani pengobatan, dan setelah pengobatan selesai, dokter terkejut dengan hasilnya. Ternyata sangat bagus sekali. Saya ingat dokter bertanya ketika membaca hasil, "Ini benar punya kamu, bagus sekali." Lalu dia katakan, "Tuhan Maha Besar." Saya dikatakan termasuk dari sedikit orang yang mengalami respon yang sangat baik terhadap pengobatan. Kami sangat mengucap syukur. Sampai di sini Allah menolong kami. Kami melihat, kami mengalami bahwa Tuhan benar adalah Tuhan. Iya, Tuhan patut dipuji sebab Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Mari dengan berdiri kita beribadah kepada Allah. Bersama alam raya kita nyanyikan kemuliaan Allah. Alam raya menyanyikan kemuliaan
Tuhan, kami bersyukur kalau ketika hidup kami mengalami titik-titik yang tergelap, kami tidak menjadi putus asa, tapi Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati kami untuk boleh terus berharap, untuk boleh terus memohon kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu seperti ini, di mana kami boleh merayakan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan pemazmur, kami dapat mengatakan bahwa kami telah mengecap, kami telah melihat kebaikan Tuhan, dan kami mau memuliakan Engkau bersama-sama ya Tuhan. Dan bahkan Engkau boleh mampukan kami dan sanggupkan kami untuk boleh menceritakan akan kebaikan Tuhan juga di luar sana, kepada mereka yang juga membutuhkan dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Karena Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah minggu ini kepada Tuhan. Biarlah kiranya boleh berjalan hanya dengan pertolongan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam nama Yesus kami persembahkan ibadah minggu ini. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. God and God alone, dengan berdiri. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God and God
melalui semesta. Allah dimuliakan melalui pekerjaan tangannya. Allah dimuliakan melalui kita, gambar dan rupanya. Apakah hidup kita memuliakan Allah? Mari kita mengambil waktu hening, kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari bersama-sama mengaku dosa secara responsoria kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang menciptakan kami segambar dan serupa denganmu. Engkau menghendaki agar kami menyatakan kemuliaan-Mu. Tapi kami manusia memberontak dan mengambil jalan kami sendiri. Seringkali kami tersesat dan meninggalkan mahkota yang telah Kau berikan, serta mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau mengajarkan kepada kami ketetapan-ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu untuk kebaikan kami. Tapi seringkali kami menolak pengajaran-Mu, tidak mempedulikannya, menjadi sombong dan merasa bisa hidup baik-baik saja dengan ketetapan dan keinginan kami sendiri. Ampunilah kami. Tuhan, firman-Mu berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tapi seringkali kami yang berkata sudah mengenal Engkau ini lalai dalam berelasi denganmu. Hati kami kurang rindu mencari Engkau. Kami lebih sibuk mencari keperluan kami, menghabiskan waktu lebih banyak dan panjang untuk kehidupan kami daripada mencari dan mendengarkan suara-Mu. Dan dalam keadaan kekeringan seperti itu, kami merasa baik-baik saja. Ampunilah kami. Tuhan, Engkau rindu kami memberitakan Injil-Mu sampai ke seluruh dunia dan mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Kau perintahkan kepada kami. Tapi seringkali mulut kami terkatup, tangan kami terikat, hati kami menjadi dingin, pikiran kami menjadi keras, sehingga kerinduan memberitakan Injil secara nyata melalui talenta dan berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami itu menjadi lemah, bahkan mungkin pudar. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaharilah hati dan pikiran kami, agar kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Seperti firman-Mu berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih ya Allah. Amin. Terpujilah Kristus Yesus penebus dosa kita. Di dalam dan melaluinya kita dimampukan kembali menjadi gambar dan rupanya. Mari dengan berdiri kita nyanyikan kesaksian pujian kita dalam peta Allah. Kemuliaan Tuhan, kami
Saya stres di sini. Saya biasa kalau acara seminar bicara seperti ini, lebih nyaman saya. Tapi kalau men-sharingkan kehidupan pribadi, itu tidak suasana yang tidak nyaman bagi saya. Nama saya Yusuf, saya bukan orang India, saya orang Batak asli. Beberapa teman saya bisa ditanyakan. Saya dulu kuliah di Trisakti, angkatan tahun 86, hampir 50 saya. Kemudian saya ambil S2 di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Undip. Terus S3 saya di Fakultas Kedokteran UGM. Saya sekarang bekerja sebagai kepala bagian di Rumah Sakit Siloam Karawaci dan sebagai kepala Departemen Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Saya bersyukur hari ini boleh berdiri di depan sini mau men-sharingkan apa yang saya kerjakan sebagai bagian dari pelayanan saya kepada Tuhan. Saat ini pelayanan saya bersama yayasan yang kami buat dengan beberapa teman dengan namanya Yayasan Profesional Sinergi Indonesia. Yayasan ini dibuat karena awalnya kerinduan kami, karena dulu kami PTT di Kalimantan Barat, kemudian kami mau kembali ke Kalimantan Barat untuk bermisi, lalu kita pikir bagaimana caranya supaya efektif, akhirnya kami membuat satu yayasan dengan nama Yayasan Profesional Indonesia, Profesional Sinergi Indonesia. Dulu orang sering sebut PSI, tapi sekarang sudah ada partai PSI, jadi kami nggak berani sebut lagi PSI karena takut nanti kita punya kepentingan tersendiri. Saya pelayanan juga di Gereja Kristen Indonesia Gading Serpong. KTB tetap rutin setiap sebulan sekali, dan sudah 11 tahun kami adalah prokantor Voka Group di gereja kami. Itu adalah hari yang menyenangkan bagi kami, bagi teman-teman yang semua senior, hampir 50 tahun, semua 11 tahun kita bersama-sama. Hari Rabu itu adalah hari di mana kami sharing dan kami boleh bebas lepas untuk berlatih dan dalam keadaan letih, tapi kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan tiap hari Rabu selama 11 tahun kami tidak pernah lewati. Pelayanan saya selanjutnya adalah saya memimpin kelompok kecil di mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH. Apa yang saya kerjakan sekarang di Yayasan Profesional Sinergi Indonesia, kami ada 3 bidang yang kami kerjakan. Ada 2 yang saya kerjakan. Pertama adalah di divisi medis. Jadi kami mengadop satu rumah sakit misi di Soe, NTT. Jadi saya rutin tiap bulan ke sana untuk membantu running rumah sakit ini yang tadinya hampir tidak ada, ya, tapi sekarang puji Tuhan sekarang kliniknya sudah jalan, kemudian pasien BPJS sudah mulai ada. Pelayanan kami berikutnya adalah kita mengadop satu wilayah di Kabupaten Tangerang. Itu kita memperdayakan masyarakat tidak mampu di area itu, dan satu lagi adalah membantu anak-anak desa yang tidak mampu belajar dengan benar. Kita bikin bimbingan belajar bersama-sama dengan mahasiswa Untirta. Kalau di sini ada teman-teman Untirta, mereka lah yang banyak terlibat di dalam membantu anak-anak SD untuk belajar pelajaran-pelajaran yang mereka memang sulit. Saya dikasih satu saran di dalam session ini adalah mengapa saya mau melayani padahal saya punya kesibukan yang luar biasa. Ya, memang saya bekerja di rumah sakit ini merangkap, ya. Jadi saya memang pagi itu saya sebagai dokter, lalu siang saya sebagai dosen, lalu sorenya sebagai dokter lagi gitu ya. Dan saya men-sharingkan kenapa saya mau melakukan semua ini. Itu istilahnya suatu hal yang bagi saya berat sekali untuk saya sharingkan. Saya ingat dulu, saya termasuk anak yang bodoh. SMA itu IPA tidak pernah lebih dari 6. Matematika itu mentok 6. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya di SMA negeri itu ambil IPA untuk 6 bulan saja. Dikasih kesempatan, dan kemudian saya bisa lewat itu tanpa nilai 7 sama sekali.
Jadi selama SMA itu saya pengen jadi dokter. Tapi malu saya cerita sama orang-orang karena orang bilang mau jadi dokter matematika aja nggak pernah di atas 6 gitu. Jadi istri saya itu kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu ya dengan anak saya dan ketawa-ketawa, terus saya tanya, apa itu ya? Langsung dia bilang gini, saya itulah ya, kamu tuh bisa jadi dokter anugerah Tuhan ya, begini aja nggak ngerti gitu ya. Ya gurau begitu ya, maksudnya memang karena saya itu cuma pinter neurologi aja katanya. Jadi kalau orang bertanya kepada saya apa yang membuat saya mau melayani Tuhan, kalau saya melihat dulu saya akhirnya menjadi dokter gitu ya, itu pimpinan Tuhan jelas banget. Saya tidak diterima di satu universitas negeri manapun di Indonesia ini. Saya 2 kali tes Ipenmaru, 2 tahun berturut, nggak ada yang mau nerima saya. Saya kuliah di Trisakti itu pun pendaftarannya udah bangku paling terakhir. Diterimanya pun ranking 4. Ranking 4 itu bukan harus juara 1, 2, 3, 4, tapi 4 terbawah. Jadi ada golongan 1, 2, 3, 4, golongan 4 itu golongan yang bayarnya paling mahal. Jadi saya berpikir begini bahwa kalau orang bertanya kepada saya, kenapa kamu mau melayani? Itu anugerah yang luar biasa. Bahkan kalau menyampaikan ini pun saya ingin menangis. Kenapa? Karena it's amazing gitu. Jadi kalau saya tidak mau melayani Tuhan habis-habisan, terkutuk saya gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sekolahnya di negeri, teman-teman punya kelebihan sekolah di swasta, dimanapun teman-teman, kalau teman-teman nggak mau melayani Tuhan habis-habisan, terkutuk kita. Salah satu ayat yang paling menguatkan saya adalah, saya ingat tentang janda. Janda itu yang memberikan dari kekurangannya. Waktu seorang dokter itu memang kelebihannya duit. Dokter itu memang punya uang. Nggak banyak, tapi punya uang. Tapi kekurangan dari dokter itu adalah waktu. Waktunya habis sekali untuk pelayanan rumah sakit. Jadi saya bertekad kepada Tuhan, Tuhan saya mau memberikan waktu saya yang kurang ini untuk persembahan seperti janda. Jadi saya habis-habisan memberi waktu saya, tapi ternyata waktu saya juga masih banyak teman-teman. Saya masih bisa bikin buku, saya masih bisa kuliah S3, saya bisa ngambil fellow, saya bisa ujian di luar negeri. Waktu saya masih banyak, sehingga menurut saya pelayanan saya masih kurang juga waktunya gitu. Saya berpikir saya belum memberi dari kekurangan saya masih memberi dari kelebihan saya. Teman-teman, kalau teman-teman punya waktu, kemudian sharing bahwa kita tidak punya waktu, itu bohong. Ayo kita sharing, mana waktu yang kurang dari teman-teman. Pasti teman-teman punya waktu banyak. Menjawab WA aja waktunya banyak banget. Copy paste itu aja waktunya sudah banyak sekali gitu. Mari kita memberi waktu kepada Tuhan sambil mengingat betapa Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Apa tantangan saya selama ini melayani Tuhan di pelayanan sama ini? Tantangannya ada 2. Pertama, saya nggak punya teman. Jujur, saya nggak punya teman. Di dalam pelayanan saya di dunia medis, saya cuma punya teman 1 yang pergi kemana-mana. Di dalam pelayanan di Raja Woya, saya punya teman 2 alumni yang pergi kemana-mana, yang bersama-sama, yang keluar selain dari teman-teman saya selama ini gitu. Susah sekali menemukan alumni yang mau habis-habisan komitmen sama Tuhan. Susah sekali. Saya bertanya waktu pernah bilang sama teman-teman, saya mau pergi ke arah KTA, kenapa saya diminta untuk share? Lalu mau ngomong apa sih? Cuma ngomong 1, beri komitmenmu sama Tuhan. Susah sekali saya punya teman yang memberi komitmen sama teman-teman untuk Tuhan. Gak usah bilang uang deh, komitmen waktu. Kita sekarang sudah berjalan selama berapa tahun? 4 tahun ya. Udah 3 tahun kita berjalan. Tapi orang yang bertambah cuma 2 orang, 3 orang. Kita sudah share kemana-mana, sudah diskusi kemana-mana, udah share bicara, ayo kita melayani sama-sama, berikan waktu. Tidak ada yang mau. Itu tantangan saya bersama teman-teman melayani di yayasan ini gitu. Tantangan kedua adalah bagaimana kami bisa membagi waktu dengan keluarga. Saya dan istri saya melayaninya satu field, tempat bersama-sama. Istri saya juga luar biasa sibuknya. Istri saya sekarang sedang mengambil konsultan ginjal di Semarang. Tapi kita selalu bersama-sama dalam pelayanan. Itu yang membuat kita jadi kuat. Kita tidak pernah merasa ada ditinggalkan, atau kita tidak pernah merasa bahwa kami sendiri. Karena kami selalu bersama-sama, punya ide yang sama, visi yang sama. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak selalu saya ajak kalau ada mission trip. Anak-anak selalu saya ajak untuk pelayanan bersama-sama.
Saya selalu memberi waktu anak-anak untuk kalau selalu liburan selalu ajak untuk bersama-sama ke rumah sakit misi atau berangkat sama-sama ke Kalimantan Barat atau bersama-sama ke Kalimantan NTT, sehingga anak-anak menikmati. Dan sampai sekarang pun anak-anak saya, puji Tuhan, dia mau terlibat di dalam pelayanan dan itu menyenangkan sekali. Jadi teman-teman, ini yang saya mau sharingkan, melayanilah. Keluarga pasti tidak akan ditinggalkan selama kita, tidak akan kecewa sama kita selama kalau kita mau memberi hidup kita bersama-sama dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Yang kedua, mari kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka mari kita habis-habisan untuk Tuhan. Beri komitmen kita kepada Tuhan, memberi waktu kita. Karena waktu kita yang katanya penuh, sebenarnya waktu kita banyak sekali gitu. Itu yang mau saya ringkan. Saya tidak bisa lagi banyak sharing, tetapi apa yang saya mau bagikan sama teman-teman hidup saya adalah itu yang saya mau sharingkan. Bahwa pertama, Tuhan baik sama saya. Kedua, tantangannya adalah saya susah sekali menemukan alumni yang mau bersama-sama melayani. Itu yang mau saya ringkan. Terima kasih. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu telah menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam pergumulan sakit saya bersyukur bertemu dengan ayat ini, sehingga saya dimampukan untuk memiliki kalimat semangat, bahwa it can hit me, but never beat me. Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Dia telah menang. Itulah kekuatan dan jaminan kita untuk terus bersaksi bagi Tuhan dan mengikut Dia. Dengan berdiri kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Kristus bangkit, soraklah. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini dilayani oleh hamba-Mu. Ata, terima kasih ya Tuhan. Bersyukur mendengar hasil yang baik dari penyakitnya yang selama ini kami doakan. Kembali kami diingatkan bahwa sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada yang mustahil.
Bahkan seorang Lazarus pun yang sudah di kuburan Tuhan dapat panggil keluar. Terima kasih untuk pengalaman seperti ini bagi Atta, dan biarlah juga Tuhan terus menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidupnya bersama dengan Joni, bersama dengan anak yang Tuhan sudah karuniakan. Pagi ini hati kami sangat terharu, bersorak-sorai. Hamba-Mu pribadi bersyukur, salah satu ibadah yang terindah selama beberapa tahun ini hamba bisa menikmati bersama dengan Atta. Terima kasih Tuhan. Tuhan besar, Tuhan agung. Kepada Tuhan yang besar dan agung kami menyerahkan diri, menyerahkan problema, kesulitan, tangisan, ketidakmungkinan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang bangkitlah Engkau dalam hidup kami, bangkitlah Engkau dalam keluarga kami, bangkitlah Engkau dalam profesi kami, bangkitlah Engkau dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Makin serupa dengan Yesus, more like the Master. Kami suka tema ini, supaya hidup kami selama hidup di dunia ini diarahkan rindu dan makin rindu mirip dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah Engkau karuniakan. Terima kasih firman sudah Engkau berikan. Terima kasih komunitas seperti ini sudah Engkau berikan. Tidak mungkin setan sanggup merampas kami dari komunitas seperti ini. Kami bersyukur dalam Kolose 3 Engkau menegaskan betapapun dahsyatnya setan di dunia ini, tetapi hidup kami tersembunyi di dalam Kristus yang di dalam Allah. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, juga menyerahkan Atta. Sembunyikan kami ya Tuhan, supaya kami terbang tinggi melayani Tuhan, membangun kerajaan Tuhan. Seperti kata Dr. Yusuf, habis-habisan bagi Yesus yang sudah lebih dahulu habis-habisan bagi kami. Kami mohon pada sesi terakhir ini Bapak, Engkau bersabda dengan sangat jelas, dengan suara Tuhan sesuai kebutuhan kami masing-masing. Bersabda kepada kami, jika ada roh jahat bermaksud mengganggu kami di dalam dan demi nama Yesus, kami tolak dan kami perintahkan meninggalkan tempat ini. Kami mohon Roh Allah berkati kami, berkati Atta demi nama Yesus. Amin. Sundar Singh pernah mengatakan apa artinya hidup menyenangkan Tuhan. Itu sangat mengharukan saya itu kalimatnya. Dia berkata, tahu Sundar Singh ya, seorang missionary yang sangat mengasihi Tuhan. Dia mengatakan, karena aku begitu menyenangkan mengasihi Tuhan, seperti lagu itulah ya, ku tak mau hidup percuma, ada lagunya, ku menyenangkan hati Tuhan itu ya. Nah dia berkata begini, jadi bagi teman-teman yang sangat ingin menyenangkan Tuhan, dia berkata begini, karena aku mau ingin menyenangkan hati Tuhan, apapun yang diinginkan Tuhan untuk aku lakukan, itulah yang membuat aku senang. Bahkan sekiranya Tuhan lempar aku ke neraka, kalau itu membuat dia senang, saya akan bahagia. Hebat ya. Pernah kepikiran Daniel melotot lihat saya, I like the way you look at me, dan hebat ya Dan ya. Kalau Tuhan senang lemparkan aku ke neraka, biarlah dia lakukan. Wow. Doktrin itu mempengaruhi. Dan saya sama istri sampai sekarang itulah yang kami rindukan. Apa yang bikin hati Tuhan senang. Istri saya sangat low profile, tapi saya mohon maaf kepadanya. Hari ini adalah hari ulang tahun istri saya, dan sekaligus ulang tahun pernikahan kami ke-31 tahun.
Dan hampir tiap ulang tahun kami di sini. Dan anak saya Billy yang makin cinta kepada kami selalu berkata gini, coba Papa berikan banyak waktu, tapi waktu Papa selalu habis dengan pelayanan sih ya, katanya. Iya sayang, apa boleh buatlah. Sebenarnya Papa sudah usia pensiun begini paling enak cium-ciuman sama Mama, lihat-lihatan sama Mama. Ya, itu paling enak. Maksud saya cium-ciuman bukan nafsu ya. Orang tua seperti ini kan nafsunya kan, ya nafsu orang tua lah. Ya. Makin dalam maksudnya kesetiaannya. Jadi saya tidak tahu apakah di sini semua keluarga saya. Boleh saya ajak cepat semua anak saya dan mantu saya maju ke depan dan mohon kesediaan Bang Eli Yunus berdoa buat kami. Kami sangat butuh doa kalian. Saya merasa pelayanan saya ke depan, feeling saya makin besar dalam arti bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Tolong cepat semua anak saya maju ke depan. Inilah hadiah terbesar buat kami. Mohon doa. Pelayanan makin besar dan kalian pasti setuju. Istri yang sangat mendukung pasti membuat pelayanan saya makin bagus, betul? Anak-anak yang hidup rohani pasti membuat pelayanan saya makin bagus. Saya kadang-kadang buka mata pelototin mereka, saya berkata gini, ingat, mungkin setan ingin serang saya menghancurkan pekerjaannya, nggak bisa. Mereka akan serang kalian. Jadi kalau kalian gagal, habis pelayanan saya. Saya mohon Bang Eli yang sangat sayang sama kami mewakili. Oh, kalian juga sayang sama kami. Terima kasih untuk doa-doa kalian mewakili kalian. Bapak, betapa bersyukurnya kami kepadamu karena karya dan pekerjaanmu semakin melimpah meluap di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga dan komunitas yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya teman-teman dan sahabat, alumni dan keluarga dan anak-anak mereka yang ada di dalam ruangan ini. Dan kalau kami boleh menyaksikan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan komunitas besar ini di Jakarta dan seluruh Indonesia, ada satu keluarga ya Tuhan, hamba-Mu, abang kami, bapak rohani kami, yang selama ini bersama istri dan anak-anaknya telah mendedikasikan hidup bagi Tuhan, telah menyangkali segala keinginan-keinginan yang normal diinginkan oleh manusia pada umumnya untuk memuaskan hati Tuhan dalam panggilan dan penyerahan diri mereka kepadamu. Dan pada pagi hari ini betapa bahagianya kami dapat menikmati satu momen di KTA yang ke-12 ini. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan Allah yang telah menganugerahkan umur pernikahan 31 tahun untuk kedua abang dan kakak kami dan keenam anak mereka bersama dengan menantu yang berdiri di hadapan Tuhan dan berdiri menyaksikan kemurahan Tuhan di hadapan komunitas besar ini. Bapa, tidak ada kata yang sungguh terbaik kami menyatakan dari lubuk hati kami yang terdalam bahwa kami berterima kasih, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan seterusnya sisa hidup keluarga ini kami serahkan di dalam kasih dan anugerah-Mu, kuasa-Mu untuk mengerjakan apa yang Engkau mau di dalam hidup mereka melalui pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk kesehatan kedua abang dan kakak kami. Tuhan tolong supaya hari demi hari secara manusia di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian rupa, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan
supaya Engkau ya Tuhan memelihara, menjaga lebih dari apa yang Engkau lakukan selama ini, menyatakan kekuatan kesehatan itu dari waktu ke waktu. Tuhan anugerahkan juga hati yang terus menyatu bersama dengan anak-anak. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dalam anugerah Tuhan, anak-anak yang telah Engkau berikan kepada mereka boleh terhisap di dalam penyerahan diri kedua abang dan kakak kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya apa yang telah mereka saksikan, apa yang telah mereka alami di dalam kehidupan keluarga ini sungguh-sungguh membuat mereka semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih nyata di masa yang akan datang, baik di dalam profesi mereka, baik di dalam keluarga mereka, maupun di dalam panggilan-panggilan lain yang Tuhan akan nyatakan kepada anak-anak kami ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Billy dan istri. Tuhan anugerahkan hati dan kerinduan besar untuk terus meneladani keluarga papa dan mama sebagaimana mereka telah mengikuti Kristus di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan anak-anak yang lain yang akan menyusul untuk membangun keluarga. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpah terus menerus atas kehidupan mereka. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga kakak kami yang berulang tahun pada hari ini juga. Engkau telah menganugerahkan umur 55 tahun. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan anugerahkan sukacita yang semakin besar di dalam menjalani hari-hari ke depan, melihat visi dan beban pelayanan yang Tuhan telah taruh di dalam hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak, dan bersama-sama dengan kami yang ada di dalam komunitas ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini, dan kiranya apa yang kami saksikan itu membuat kami semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau, meneladani keluarga hamba-Mu ini sebagaimana telah mereka meneladani Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kami salah satu rahasia utama kami dalam keluarga 8 memuji Tuhan. Kami akan memuji Tuhan satu lagu. Gak usah pakai alat musik. Inilah lagu kami sejak anak kecil. Kalian dekat ke musiknya ya. Hallelujah to the Lamb of Calvary. Hallelujah.
Puji Tuhan. Saya pikir setan mesti kalah di dalam setiap keluarga ketika kita memuliakan nama Tuhan. Baik, makin serupa dengan Kristus di dalam kesaksiannya. Ya, saya harap istri saya nanti senang setelah acara ini, tidak mendadak-mendadak dipanggil, tidak siap persiapan. Ya, mari kita baca firman Tuhan yang menegaskan mengapa kita harus makin serupa dengan Dia dalam hal kesaksiannya. Mengapa? Sederhana saja. Itulah teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Jadi kalau kita berkata, Lord, I want to be like Jesus, apa teladannya? Melayani, bersaksi. Terima kasih kepada Dr. Yusak. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong itu dia. Habis-habisan bagi Tuhan. Dia seperti frustrasi tadi mengatakan, ku cari teman-teman, kau tidak ada. Tadi malam itu juga khotbah saya, Dr. Yusak. Saya mengatakan, saya seperti kesepian. Saya ingin berkata, Tuhan, saya butuh 20 miliar, 30 miliar. Dan saya berkata, Tuhan, apalah artinya 20 miliar, 30 miliar kalau orang-orang yang kau berkati itu bukan hanya tergerak tapi bergerak. Saya berkata, waktu saya akan terus makin tua dan akhirnya tidak bisa. Saya ingin mempertanggungjawabkan waktu yang ada ini bagi hormat dan kemuliaan Allah. Give Him your best as He has given you your best. Dari dulu itu moto saya. Sekalipun saya di sana sini banyak kelemahan, satu hal saya pastikan, saya serius terhadap Tuhan dalam pelayanan saya. Tak ada gading yang tidak retak. Teladan. Mari kita lihat bagaimana Markus misalnya merekam kehidupan Yesus. Dalam satu hari maka kita temukan memang dia melayani saja. Misalnya versi Markus pasalnya yang pertama. Kita baca Markus 1, 21, 22. 1, 2, 3. Iya, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan, di Kapernaum mereka tiba setelah hari Sabat mulai, berarti di awal ini. Lalu ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Dua macam pelayanan, satu digerakkan daging, satu digerakkan roh. Waspada, jangan ada yang melayani digerakkan daging, sekedar memperbaiki status. Jikalau kerohanianmu bagus, pasti digerakkan melayani. Kalau kerohanianmu tidak bagus, melayani pun saudara pasti jadi batu sandungan. Belum tentu karena melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri ujung-ujungnya. Karena itu bahaya sekali. Kalau kerohanian kita tidak bagus, kita giat melayani, sangat bahaya. Itulah kesaksian Pak Julianto kemarin. Berkelahi, minggu langsung berdamai. Karena apa? Karena besok mau melayani. Kan itu dikatakannya kan. Jadi pengalamannya dihotbahkan. Apakah kalau kita sudah aktif, sudah giat pasti melayani Tuhan? Beliau menjawab dengan kesaksiannya, tidak. Dalam penelitian saya Injil Yohanes, Tuhan berkata begini, ketika perempuan Samaria mengatakan, Guru, kau bilang ibadah, kami juga beribadah di Gunung Gerizim. Tuhan berkata, Allah itu roh, barang siapa beribadah kepadanya harus beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Langsung saya nangkep, berarti Tuhan sedang mengenal apa? Kau beribadah tapi bukan dalam roh, kau beribadah tapi bukan dalam kebenaran. Dan itulah yang dikatakan Paulus juga dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka itu, orang Yahudi itu, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar. Hati-hati, biarlah mungkin seminggu satu kali yang dipersembahkan dalam keterbatasan waktu, atau mungkin 2 kali, tapi itu digerakkan roh. Itulah Tuhan kita. Mengapa melayani makin serupa dalam kesaksiannya? I want to be like Jesus, makin serupa dengan Tuhanku. Lalu kita lanjutkan 29.
Setelah 21 mulai Sabat 29 1-2 ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, lihat ini. Jadi dari pagi sampai malam ya. Sesudah matahari terbenam dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lihat itu, betapa Yesus sangat diperlukan. Saya sendiri merasa kalau bisa 365 hari di luar rumah karena sangat diperlukan pelayanan. Tapi akhirnya saya pikir tidak bisa Tuhan. Sedangkan saya sudah berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak, baik ketika di rumah, baik di luar rumah. Kami kadang-kadang masih miscommunication, apalagi makin sering saya di luar. Dan saya di hadapan keluarga saya selalu berkata, saya tidak suka di luar rumah. Kalian tahu itu. Istriku tahu, kalau tidur, kecuali seminggu ini, selalu aku peluk, ku cium-ciumin terus dia. Ku taruh kepalanya, ku angkat ke ini, apa ini? Lengan. Ah, sakit katanya. Enggak, daging di sini banyak, empuk kok, ku bilang. Ku tarik dia. Biarin kita mesra, sambil dia tidur, lalu ku pegang dia begitu. Tapi seminggu ini tidak, karena dia flu. Nanti menular sama aku bilang. Saya mau ke Amerika sebentar lagi melayani, jauh, mahal mereka bayar. Jangan sampai gak maksimal. Kalau kumpul sama anak-anak, wah asik sekali. Saya tidak suka di luar rumah, setan tahu itu. Jadi kalau ada orang yang lebih suka di luar daripada di dalam rumah, saya jauh lebih suka di dalam rumah daripada di luar rumah. Tapi karena pelayanan, inilah Tuhan kita, pulang malam, terus dibutuhkan. Lalu ayat 35, perhatikan, 1-2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat sunyi, terus melayani. Melayani lagi. Lalu perhatikan 38, 1-2 ya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena lihat ini, inilah teladan Tuhan. Makin serupa dengan Tuhanku. Inilah dia. Itu rekaman Markus. Bagaimana rekaman Yohanes? Orang berkata, abang dari manapun temanya pasti ke Yohanes. Ya memang, saya sudah 10 tahun otaknya di Yohanes terus. Jadi cepat-cepat ya. Coba kita lihat rekaman Yohanes. Sama. Yesus sejak umur 12 tahun, hidupnya habis-habisan diberikan kepada umatnya. Istilah tadi dari Dr. Yusak saya pinjam. Perhatikan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai 28. Kita perhatikan setelah introduksi pendahuluan Yohanes 1 sampai 18 kan pendahuluan, semacam daftar isi. Lalu mulailah narasi. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia dan seterusnya. Lalu kemudian kita melihat dari sini pindah dia kepada Mesias ya. Ayat 24, di antara orang-orang yang diutus ada berapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia? Yohanes menjawab, aku membaptis kamu dengan air. Dia yang lebih besar membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes. Itu introduksi. Setelah konten langsung dia kenalkan Yesus yang luar biasa. Yohanes yang dikenal hebat sekali. Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita tahu yang membuka tali kasut waktu itu pekerjaan babu. Maka dia berkata, aku bukan babu, aku itu adalah rasul besar yang dikagumi di zaman ini. Tetapi kebesaran Yesus jauh lebih hebat, sehingga untuk tugas babu pun aku tidak layak. Hebat sekali. Mari saling mendoakan supaya seumur hidup kita makin cinta kepada Yesus. Dan ada satu pribadi yang membuat hatimu
api gorgor menyala-nyala, burning for someone except Jesus Christ. Itulah tulisan buku yang ditulis oleh John Wesley yang juga saya sangat suka. The Burning Heart of John Wesley. Hati yang menyala, to love Jesus than anything, than everyone. Dan kemudian kita lihat pada keesokan harinya, berarti hari yang baru bukan? Ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti dia sedang menunjuk Yesus dalam pelayanannya. Itulah hari kedua. Ya. Lalu ayatnya ke-35, lompat saja. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika melihat Yesus lewat, dia berkata, lihat anak domba Allah. Jadi ini hari ke-3. Kemungkinan hari keempat itu sesudah ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu kata Yesus di mana dia tinggal. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Hari itu mereka kira-kira pukul 4. Nampaknya selesai. Lalu kemudian dimulai lagi narasi baru tapi disambung ayat 40. Ini hari keempat, kemungkinan besar. Para ahli menduga begitu. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, lalu kemudian dikatakan kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Itu hari keempat. Lalu ayat 43, keesokan harinya, lihat ya, kemungkinan hari kelima. Kalau yang tadi hari keempat, atau kemungkinan hari keempat kalau yang tadi 1 hari ya. Oke, kita ikutin aja dulu. Salah seorang ahli perjanjian Yohanes, itu Raymond Brown, dia berkata seperti itu. Jadi ini hari kelima. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Bethsaida. Lalu terus dalam pelayanan-pelayanan. Lalu kemudian ayat 43 tadi udah ya. Nah, selesai ini mungkin sesudah hari ini masuklah narasi khusus pasal 2 pada hari ketiga dari yang sudah lewat. Jadi ulang lagi. Setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mungkin ada hari keenam, begitu catatan hilang atau bagaimana, maka masuk lagi detailnya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Yesus itu sepanjang hidupnya memang melayani. Mari kita nikmati. Dan kita baca kesimpulan daripada Matius. Ini saya bahas di Kamp Nasional Mahasiswa waktu di Ancol. Matius pasal 9. Bagaimana Injil Matius mencatat hidup Yesus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-35 sampai 38 sekarang. Kita akan menggali bagian yang lebih detail. Saya baca ayat ganjil. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, lihat ini, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Itu frustrasinya Bang Yusak, itu frustrasinya saya. Tapi saya melihat tadi malam banyak angkat tangan. Meskipun gak semua berdiri angkat tangan, saya bersuka cita. Memang di kami ini saya sangat positif dalam doa pribadi. Seperti Tuhan berkata, yes, I will do it. Kamu sudah meminta, saya akan mengerjakan. Percayalah, kau akan melihat alumni, barisan alumni yang cinta kepadaku. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Maka saya sangat positif ini, sangat positif. Ya. Ayatnya di sini dikatakan, ayatnya yang ke-36.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar. Tuayan banyak, pekerja sedikit, lelah terlantar, tuayan banyak, pelayan sedikit. Kondisi begitu ekstrim. Mari kita baca 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Teladan Tuhan adalah bersaksi, more like Jesus. Tidak ada pilihan gaya hidup yang normal selain daripada mengikuti jejak kaki Tuhan untuk melayani juga. Mari kita lebih detail lagi dari ayat ini. Kemana kita melayani? Itu yang kita lihat selanjutnya. Setelah kita lihat yang pertama soal keteladanan, kita lihat di sini where, kemana? Supaya mudah saya bikin semua dengan tanda tanya. Kalau kita baca ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua pasar, bahasa Yunani. Tidak ada mengecualikan, tidak ada daerah bebas Injil. Samaria itu daerah yang dianggap bebas Injil di dalam konteks gereja mula-mula. Tapi Yesus tegaskan secara khusus eksplisit kota itu. Orang berkata, what is so special with the Samaria that Jesus mentioned it very explicitly, especially so many more wonderful cities during that time. Saya berkata bukan karena hebatnya Samaria, bukan, justru karena dihindari itu. Maka dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, pusat peradaban dunia, pusat Injil dimulai, di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea provinsi, dan Samaria disebut secara khusus. Tidak boleh ada satu daerah manusia ada di sana di mana Injil tidak sampai. Di sini kita lihat keluasan hati Allah Bapa. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Itulah 1 Petrus pasal 2 itu, bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Itulah Yohanes pasal 3 itu, for God so loved the world. Itu verb dalam bahasa asli. Allah begitu mengasihi si dunia. Dia bukan hanya kasih traktat, dia tidak hanya kasih nabi, dia tidak hanya kasih rasul, tapi dia kirim the best of him, anak tunggalnya, diberikannya anak tunggalnya. Itu sebabnya kalau rekan-rekanku alumni, kita saling mendoakan, kita berpegangan tangan, sama-sama saling mendorong, give him your best. Semua yang terbaik dari kita persembahkan kepada Tuhan. We are in the same spirit, and I think that is the way we please Him. Itu caranya kita sedang mempermuliakan, memperkenankan Dia. Saya berkata kepada anak saya semua, terserah kalian mau jadi apa, terserah. Kalau boleh saya memilih, kalian semua jadi pendeta. Tapi soal pendeta itu panggilan Tuhan. Tapi kalian tidak jadi pendeta tidak apa-apa. Kalian harus berhati pendeta, melayani Tuhan. Berapa banyak uangmu? Pertama langsung persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih kepada kalian semua. Salah satu pendukung setia STT Trinity adalah anak-anak saya. Persembahan mereka, perpuluhan mereka. Terima kasih kepada Tuhan. Luar biasa. Ini kita lihat ini. Kemana dikatakan? Ke semua. Semua apa? Semua kota, polis, dan desa, kome bahasa Yunani. Kota, jangan abaikan kota. Desa, jangan abaikan desa. Sebenarnya saya tergerak untuk pakai PowerPoint supaya semua jelas apa yang sudah kita kerjakan. Tapi saya pikir nanti konsentrasi terganggu. Udahlah saya sebut. Nah, desa-desa yang sudah kita layani, mungkin teman-teman tidak tahu itu. Kita pergi ke Sipolha, kita pergi Tanjung ke Hutamula, kita pergi ke Tambundrea, masuk ke dalam terisolasi itu. Sesudah itu saya berdoa, Tuhan biarlah satu ketika hamba-hambamu dari Trinity melayani di tempat ini. Kita pergi ke pedalaman Ronggur di hutan, sehingga Pak Reses berkata belum pernah ada orang melakukan pelayanan di sini. Paling tinggi di Panguran saya tahu. Inang pendeta, Pak Reses saya tahu, waktu itu Inang Deborah.
Karena apa? Saya pun mendengar begitu. Tim saya yang survei mengatakan di Pangururan aja kita Pak, karena terlalu berat bedannya ke dalam dan dingin luar biasa. Siang aja dingin, apalagi malam. Belum tentu orang Jakarta cocok. Lalu saya berkata, oke, kalau tidak ada orang melayani ke dalam pedalaman itu, justru jangan usulkan pergi ke Pangururan, harus ke pedalaman. Ini misi kita, pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Di sini ada Martina, di sini ada Laura. Di mana kalian? Ah, itu dia Martina. Laura di mana Laura? Udah pulang ya? Si Junre, ah itu Laura. Junre mana kau Jun? Ah itu si Junre. Siapa lagi dari KBD? Ya. Kita pergi, saya bersyukur mereka ini setia, dibawa ke pedalaman mana saja setia. Nanti kita akan masuk ke pedalaman ke Dolok Sanggul, kemudian ke Siborong-borong. Lalu kemudian dikatakan oleh Tiroy, saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memimpin pelayanan Amang katanya. Desa, kota, luar negeri, mancanegara. Saya berkata, biarlah hidupku bagaikan air mengalir. Kalau hidupku sudah tidak ada, mulut terkatup, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Saya berdoa sebelum saya pulang kampung, boleh kupersembahkan 100 hamba Tuhan yang mengerti isi hati saya sesuai dengan saya tangkap dalam firman Tuhan. Kalau saya mengajar mereka, saya sangat serius. Saya berkata, orang tua macam saya tidak mungkinlah datang ke sini hanya untuk cari duit. Dan kalian tahu uangku yang banyak habis di sini kan. Tidak ada di antara kalian yang boleh dikeluarkan dari sini karena nggak ada uang kan. Hanya karena kalian nggak disiplin. Karena apa? Yang maksud saya cuma satu, kalian bisa melanjutkan api pelayanan yang ada dalam hati Bapak. Tolong serius doakan itu. Ada ratusan STT di Sumatera. Ini bukan salah satu. Ini adalah satu yang sungguh-sungguh harus beda dengan yang lain. Itu saya katakan kepada mereka. Tolong doakan, tanggal 29 saya akan ke Amerika, ya. Dan pelayanan pertama di Colorado, lalu kemudian minggu selanjutnya di Sacramento dan San Francisco, lalu minggu selanjutnya ke utara di Seattle, 21 sampai 31 bersama David. Dia yang mengatur di sana, mantan staf berkantas. Dia berkata, abang siapkan khotbah dalam bahasa Inggris, ada audiens. Oh iya, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak juga boleh. Oh nanti di Los Angeles saja Pak, di bahasa Batak. Di LA banyak orang HKBP katanya. Oke, diakhiri dengan di LA. Tanggal 21 sampai 31 saya akan ke Los Angeles. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Kemana saja. Ada lagunya kan? Coba kita nyanyi. 1, 2 ya. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanku takkan pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, tu mau cinta yang dicintahu. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, Tuhan pimpinanmu sempurna. Begitu ya, terbalik ya, benar ya. Nah itu loh. Kemana saja. Where? Ya. Lalu how? Bagaimana kita melakukan pelayanan ini? Kita harus hati-hati. Harus kembali kepada teladan Yesus. Bagaimana kita melakukannya? Ayat 35b dikatakan apa? Di sana dia mengajar. Pengajaran sangat penting. Mengajar. Teaching. Didakwah. Supaya jemaat itu bertumbuh menjadi dewasa, sehingga pindah dari sini, kata Ibu Ati, ke sini ke dalam kerajaan Allah, diajar
Sehingga mereka yang hidup dikendalikan hawa nafsu dan setan sekarang dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman. Jatuh bangun itu proses natural perjalanan, tapi akan terus Roh Allah dan firman akan membentuk. Itu sebabnya saya kemarin dalam ibadah keluarga berkata, never give up. Jangan pernah give up sebagai suami atau sebagai ayah, sebagai istri atau sebagai ibu, sebagai anak. Jangan pernah give up. Belajar dari Yesus. Jangan pernah hancurkan. Selesailah komitmen keluargaku. Jangan pernah. Tuhan more than sanggup, more than able to create, to renew, to make your family to the perfection. Oh ya, more than able. Anak-anakku semua, mantuku mendengar khotbah saya ini. Dan saya berkata kepada mereka, siapapun kalian, Tuhan sanggup berubah kalian. Tidak ada dosa, tidak ada setan yang terlalu hebat di mana kuasa Allah tidak bisa kerjakan. Teaching, tapi bukan hanya teaching. Kalau kita lihat di sini, memberitakan Injil, pekabaran Injil, penginjilan. Dr. Stephen Tong berkata, kalau orang belum bertobat jangan diajar, injili. Kalau orang sudah bertobat jangan diinjili, ajar. Betul. Penginjilan. Itu sebabnya tolong doakan tanggal 14 sampai 16 ini kita akan mengadakan KKR penginjilan. Pertama di lapangan di Dolo Sanggul, kemudian di lapangan terbuka Siborong-Borong. Tentu akan kita jemput dari berbagai tempat lokasi itu supaya datang semua membahas. Ya. Tolong doakan itu. Kita penginjilan supaya mereka mengalami Yesus Kristus. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan maklumlah. Itu Tuhan juga tahulah dosa terlalu berat ini. Setan musuhmu itu sebelum dia habis dia makin ganas merusak jemaatmu. Izinkan saya memberitakan keselamatan dulu, lepas mereka dari ikatan belenggu dosa. Habis itu kalau mau kau panggil mereka ke sisimu kembali terserah. Pokoknya masuk surga dulu. Oh itu doa saya, jangan ada yang mati di luar Kristus. Penginjilan. Lalu bukan hanya itu, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Healing. Itu yang dikatakan teaching, preaching, healing. Atau kalau mau dibalik, preaching, teaching, healing. Ya, terserah itu. Itu sebabnya bertemu dengan dokter ini kita senang. Saya selalu senang kalau dokter makin dekat dengan kita. Saya sangat senang kalau Roh Allah menggerakkan. Dalam pelayanan Yesus, dua-duanya nggak pernah dipisah, selalu berjalan. Penyembuhan jasmani, pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil, penyembuhan jasmani. Doakan supaya barisan dokter yang cinta Tuhan digerakkan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan pelayanannya lebih dari apapun di bawah kolong langit. Doakan supaya makin banyak dokter yang tidak pernah tergiur dengan uang, tetapi hanya tergiur dengan panggilan Tuhan. Setelah begitu jangan lupa, bisa Allah memberikan uang banyak-banyak. Setelah kau tidak tergiur dengan uang, saya kasih kau uang banyak-banyak. Begitu Tuhan itu memang misterius cara kerjanya. Saya akan berkata tadi malam, salah satu tema teologi yang paling saya kagumi dan saya suka dan paling saya nggak ngerti adalah mysterion, mystery. Dan saya berkata, I thank God you have the mystery. There is a vocabulary, ada kosakata misteri. Orang yang ditinggalkan bapaknya sejak dalam kandungan, bisakah berhasil? Bisa, karena ada the mystery of God. Akulah bapak bagi anak yatim. Istri yang ditinggal muda oleh suaminya jadi janda muda membesarkan anak-anaknya, bisakah berhasil? Bisa, karena akulah suami bagi yang ditinggalkan oleh suami, kata Allah. That is the mystery. How God will lead the family, we don't know. Simply that is a mystery, mysterion. Tapi mari terus melekat dengan Tuhan. Doakan, rindukan, alami the mystery, supaya kita dari tahun ke tahun kagum kepadanya. Itu soal how. Lalu why? Apa dasarnya kita harus pergi melayani ke desa, ke kota, mengadakan preaching, teaching dan healing? Jangan karena kedagingan, jangan karena ganda kepribadian.
mau melarikan diri dari kenyataan. Jangan, karena harus digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita baca 1, 2 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Perhatikan ini. Apa? Mengapa? Why? Perhatikan dua kata yang penting. Melihat atau visi. Ada visi. Lalu perhatikan kata tergeraklah, splakhamah, seperti dokter medis sedang membedah, keluarlah usus-ususnya. Begitulah hati Yesus seperti tercabik-cabik melihatnya. Mata ada visi, hati ada yang tercabik, dirobek-robek. Tadi Dr. Yusak menangis waktu Johnson datang ke Cina. Pertama kali dia tiba katanya ke pelataran, Watchman. Waktu dia tiba, dia langsung hari pertama dia tiba, dia melihat ada orang mati diusung. Dia berkata, Tuhan, saya terlambat datang. Sekiranya saya datang sebelumnya, mungkin orang ini dengar Injil, mungkin orang ini tidak mati tanpa Yesus. Lalu dia memulai pelayanannya dengan segala kesungguhan supaya Cina mendengarkan Injil Tuhan. Banyak orang yang pergi ke daerah sana, Yerusalem banyak orang, di sekitar Palestina banyak. Tapi apa yang dilakukan? Kacamata politik yang dipunyai. Tapi Yesus bukan kacamata politik, dia punya kacamata rohani. Ini yang kita mau. Mereka letih, mereka terlantar. Saya pernah bahas di Kamp Nasional Mahasiswa, saya nggak punya waktu menjelaskan kata aslinya. Itu bisa dimengerti seperti kayu yang dikuliti sampai menipis. Itulah artinya mereka letih. Apa artinya terlantar? Yaitu mereka habis kekuatan, tidak ada lagi kekuatannya. Maka tergeletaklah mereka di mana saja, karena untuk melangkah, sekedar melangkah pun nggak bisa. Itulah kondisi di zaman itu. Dan ini juga kondisi sekarang. Kalau rekan-rekan pergi kemana, sebutlah, saya sering tiap bulan ke Toba, ke Samosir, ke Simalungun. Wah, banyak masalah. Saya sudah pernah kasih tahu tahun lalu. Banyak sekali, puji Tuhan kita bisa mudah mengetahui psikologi orang Batak. Tidak seperti orang Jawa. Orang Jawa waktu senang diam, marah diam, selalu diam. Kalau orang Batak, wah gampang, senang kalau marah matanya langsung kelihatan, jadi gampang. Nah kalau orang Batak itu karena udah begitu ribet problemnya itu, mulai lapo itu berkembang biak itu cepatnya bukan main. STT Trinity sejak 2012 satu, dan lapo di sebelahnya satu. Sekarang STT Trinity tetap satu, meskipun kampus barunya bertambah satu, tapi lapo sudah bertambah 6 lagi, jadi 700%. Nah, apa yang mereka lakukan di Lapo itu? Mulai jam 10, jam 11 mereka pun bernyanyi. Nyanyinya apa? Kalau nyanyi sukacita, joyful, joyful, senang kan? Itu cerminan. Dalam buku himnologi dikatakan lagu adalah kristalisasi jiwa. Apa yang sering dinyanyikan orang, itulah dia. Kalau kau punya suami yang sedang bermasalah, dengar apa yang dinyanyikannya. Itulah dia. Kalau kau punya istri punya bermasalah atau tidak ada masalah, dengar saja lagu-lagunya. Itu apa yang di hati keluar melalui mulut, kan begitu kan? Yang mereka nyanyikan itu adalah apa? Sita konau bigu, iku ponau sopaun, buat tonau porhas, unak putaun, nasomono. Ekspresi itu, oh setan tangkaplah aku, oh berhala-berhala rampaslah aku, supaya selesai semua problem ini.
Kadang-kadang saya terbangun jam 2 pagi, sepertinya saya mau teriak, Tuhan, sekiranya saya bisa khotbah sekarang berdiri di sana, saya akan mengatakan, hei Batak, jangan lupa, Tuhan kirim No Mensen ke sini, ditinggalkan Jerman, dilupakan semua. Untuk kita Injil sudah datang, sudah lebih hampir 2 abad, tapi kau yang meninggalkan sumber hidupmu. Sampai kapan Batak seperti ini? Lalu saya menoleh ke gereja, saya melihat yang kau sibukkan itu apa sih? Kadang-kadang saya lihat waktu HKBP di bawah pimpinan Dr. Darwin ketemu dengan Jokowi, lalu mereka berbaris di istana. Saya pikir, Tuhan, apakah sukacita terbesar dari Eporus dan pimpinan kami? Apakah ketika bertemu dengan jiwa-jiwa yang mau gila tapi bisa dilayani, bisa didoakan? Atau kalau ketemu dengan pejabat, presiden, menteri, kalau begini Tuhan, susah jemaat berjuta-juta ini. Kalau saya curhat seperti ini, saya punya keyakinan Tuhan bisa pakai siapa saja. Jikalau pendeta sudah kehilangan visi, biarlah alumni bangkit. Masih ingat itu Tuhan Yesus diprotes oleh orang Farisi, guru, ribut semua ini, menyambut engkau. Lalu Tuhan berkata, jikalau mereka diam, batu akan teriak. God and God alone, God and God alone. Waktu nyanyi saya pikir, Tuhan benar, engkau yang dipuja, engkau disembah, tapi kenapa Indonesia makin buta Tuhan? Agama besar tidak menyeru Allah, ingin menghabisi sesama. Agama yang mengaku Kristen juga sama. Di mana nabi-nabi, di mana rasul-rasul, di mana anak Tuhan, di mana yang dewasa? Cuman saya pikir memang garbage in, garbage out. Kalau jemaat buta, kalau pemimpin buta, buta memimpin buta, keduanya masuk jurang. Kita harus segera melakukan perubahan. Kita doakan sebelum pulang, minta mata yang melihat, hati yang berbelas kasihan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, pelayanan terlalu besar. Tuhan, jaga apa yang kulihat, jaga apa yang kurasakan. Jangan lebih besar yang kulihat dan kurasakan membuat saya stres dan akhirnya tidak sanggup. Tuhan, kendalikan, engkau tahu aku milikmu Tuhan. Aturlah bersama dengan teman-teman saya. Kalau kita share pelayanan ini, ada berapa ratus, 486. Ada satu orang berkata, abang, apa yang kau ingin lakukan, jangan sungkan kasih tahu saya akan dukung. Tapi dalam hati saya, kekuatanmu seberapa sih? Saya tidak butuh satu orang, saya butuh minimal mungkin 1000 orang minimal. Kita minta visi dan hati kepada Tuhan. Lalu selanjutnya yang ke-6, melihat itu lalu apa tuntutan Yesus? Wah, apa tuntutan Yesus? Setelah dia pergi, setelah dia sendiri turun tangan, perhatikan, mari kita baca ayat 37, 1-2 ayat. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Untuk apa? Bukan sedang berteori. Iya, makin banyak orang gila ya, makin banyak orang susah ya, makin banyak orang masuk penjara ya, makin banyak keluarga yang berantakan ya, makin banyak keluarga yang cerai ya, makin banyak suami yang selingkuh ya, makin banyak istri yang selingkuh ya, makin banyak anak yang nggak betah ya, makin banyak anak terus lebih betah di gadgetnya ya, less anak berbicara dengan temannya. Dan kita sudah melihat ini di mana-mana. Seperti kesukaan berbicara tidak ada lagi. Saya pikir setankah ini atau gimana nih? Tuhan berkata, kalau kamu lihat ini action, maka dia berkata, karena itu harus ada action. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Berarti apa? Inilah curhatnya Tuhan Yesus.
Yesus tidak masa bodoh. Yesus tidak berkata itu bukan urusanku, itu urusannya. Makananku melakukan, dan bukan hanya melakukan, menyelesaikan. Kalau kita berkata more like the master, saya harap jangan ada seperti adikku tadi di satu tempat. Aduh, Amang, itu temanya terlalu jauh, terlalu berat. Saya berkata, kamu suka atau tidak tema itu? Itu dulu jawabnya. Mestinya kamu suka dong. More like the master. Anak saya si Abdi, saya perkenalkan sama teman, langsung berkata, kamu seperti Judika ya? Seperti Judika ya, Abdi ya? Judika atau apa sih? Terus Abdi kayaknya ya, dugaan saya agak seperti Bangga dia. Ya begitu. Nah, seperti Judika Bangga, seperti Yesus, Dr. Henry banggalah ya, nanti pulang jadikan itu jadi kebanggaan. Saya ingin seperti Yesus di bawah kolong langit, setiap kali menjejakkan kaki, dikejar oleh orang yang letih lelah, ingin mendapatkan kesembuhan. Yesus tidak ada lagi. Karl Barth berkata, tanganmu Henry menjadi tangan Yesus, tanganmu Lubis menjadi tangan Yesus. Lakukanlah hal yang sama. Tanganmu Yusak, mereka penyakit saraf semua karena tidak mendengar khotbah lainmu Sisagala itu. Udah, bereskan dulu sarafnya. Sesudah normal dia kirim lagi sama Sisagala. Mungkin begitu, kerjasamalah. Puji Tuhan, ini seruan Yesus. Dia tidak masa bodoh. Itu sebabnya mari kita pulang sebentar berkata, siap Tuhan. Apa yang menghalangi kita melayani Tuhan? Mestinya nggak ada. Karena apa? Dosa masa lalu sudah diampuni. Masa kini Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih komunitas. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan terima kasih kami sudah pindah ke sini. Kalau Tuhan berkenan tahun depan di atas penuh. Makanya tadi saya berkata, kenapa kami mencret ini? Saya berkata sama resepsionis sana, saya bicara dulu sama ibu Radius dulu, atau sama anaknya Mas Yusuf. Saya tidak terima ini. Mestinya kalian salah satu yang paling setia mendukung pekerjaan ini. Sebelum Kinasih berkembang pesat seperti ini, hanya ada Kamboja di depan sana. Kami sudah pakai Kamboja. Pak Radius waktu itu datang. Waktu itu Pak Radius berkata, we welcome you all. Ini rumah kita, ini milik kita, bukan milik Radius. Milik Allah dititipkan kepada Radius. Begitu sama ibu waktu itu. Saya berkata, amin. Dan saya berkata, kenapa kami mencret-mencret 40 lebih di hari? Apakah ada pimpinan yang salah, berbohong, menipu, pecat itu? Hentikan itu. Jangan dirusak pekerjaan Tuhan ini yang besar ini. Dosa merusak. Dr. Walter Hansen memberikan dari banyak ilmu yang saya dapat dari dia tentang New Testament mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Salah satu yang paling menonjol, remember this. Ingat ini, dosa membutakan matamu. Iya, ada dosa. Kamu lihat istrimu jelek, istri orang lain cantik. Kamu lihat suamimu jelek-jeleknya aja, gendut sekitar perut misalnya, makin gendut, ngorok, semua jelek-jeleknya. Kamu nggak lihat baik-baiknya dia, betapa sayangnya dia kepadamu, hatinya melekat kepadamu. Semua cewek cantik, paling cantik di dunia, dia sudah tutup mata kepadanya. Oh iya, tapi kalau dosa membutakan, istri orang lain lebih cantik. Seperti kata teman saya yang di Medan, ya binereng niuliniba ro ilu, ya binereng niulinidongan ro ijur. Aku lihat istriku, aku mau menangis, turun air mata. Waktu kulihat istri kawan, turun air liur, ngiler. Saya bilang Roh Kudus itu, gak boleh begitu. Aku lihat istriku, roh hijau. Aku lihat istri kawanku, roh segar, begitu aja lah, jangan. Maksud saya kalau saya bilang Roy lu sedih kan kasar dong.
Jadi kita bilang aja, ya istri orang kita lihat senang. Apa kabar bapak, kabar suami, baik-baik. Kalian makin sayang-sayangan ya. Oh iya, tanya istri saya kalau mau curhat sama dia. Saya sangat ijur sama dia. Dianya yang selalu roilu. Oh iya. Dan itu doa saya. Tuhan, saya bilang, aku tidak bisa menyimpang. Aku harus makin cinta. Itu rahasianya. Bikin aku terus makin hari makin cinta kepada istriku, supaya aku tidak tergoda dengan yang lain. Itu nomor berapa itu? Belum. Aku nggak pakai kacamata. Tunggu. Oke. Itu. Dosa bisa merusak itu. Kalau suami istri hubungan tidak beres, kalau orang tua anak hubungan tidak beres, kalau anak orang tua hubungan tidak beres, jangan bicara pelayanan deh. Jangan bicara pelayanan, nggak bisa. Bukannya kita tidak more like the master dalam ambisi, kita tahu kita harus pergi ke mana-mana, tapi hubunganku dengan istriku nggak baik, hubunganku dengan anakku nggak beres. Maka saya berkata kepada anak saya, tolong doakan terus Bapak. Kalau kalian mencintai pekerjaan yang sangat mulia besar, topang terus. Bapak itu juga manusia biasa. Tolong kalau ada kelemahan sesudah capek pelayanan, jangan kalian merasa oh my poor daddy, jangan. Katakanlah terima kasih Tuhan, masih bisa pulang bapak kami ini sehat, syukur. Begitu, lalu doakan lagi, topang lagi. Saya sungguh melihat mereka adalah kekuatan kubu pertahanan. Jikalau mereka bisa dihancurkan setan, besok saya berkata, pulanglah saya Tuhan. Saya berkata kepada mereka itu, kalau kalian melakukan dosa, ambil tali, ikat supaya saya mati cepat. Saya memilih sadar melayani Tuhan, hidup benar, sungguh-sungguh, atau membiarkan hidup dalam dosa. Saya tidak mau. Saya pilih hidup benar. Kalau hanya dalam dosa, pulang saja saya ke kampung. Ke kampungnya Musa Iksan, bukan ke Banandol, okay? Dosa membutakan, kata Hansen. Yang kedua apa? Dosa melumpuhkan. Dosa melumpuhkan. Saya tahu ini, saya tahu, tapi nggak bisa. Saya tahu penting doa, tapi saya nggak bisa berdoa. Saya malas berdoa, saya enggan berdoa. Saya selalu merasa nggak perlu berdoa. Yang penting berstrategi. Padahal kita banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena terlambat berdoa, karena kurang berdoa. Raja-raja Israel ketika kekuatan sempurna di sana, mereka bikin strategi, akhirnya kalah. Tapi ketika mereka melihat kekalahan, mereka berdoa berseru. Tuhan mengoreksi kesalahanmu di sini. Kau meninggikan diri, kau tidak mengutamakan Tuhan. Akhirnya mereka minta ampun, kemenangan terjadi lagi. Doa itu penting sekali. Bahkan kalau baca doktrinnya Paulus, ini menarik gitu. Suami istri tidak boleh berjauhan kecuali ke persetujuan bersama. Lihat itu. Tidak boleh suami pergi sukanya, istri pergi sesukanya. Karena apa? Istri, tubuhmu bukan milikmu, tapi suamimu. Suami, tubuhmu bukan milikmu, tapi istri. Karena apa? Jaga intimasi. Kalian saling memerlukan. Kau tidak tahu kapan suamimu memerlukan kau. Kau tidak tahu kapan istrimu memerlukan kau. Tetapi ketika istri memerlukan suami, suami memerlukan istri, always available. Ingat baik-baik. Banyak kehancuran keluarga tidak disadari karena di sini. Akhirnya dia tidak puas, tidak mengalami kelaparan, akhirnya lari keluar. Dia ini tidak boleh. Dalam anugerah Tuhan harus kita doakan. Tapi Paulus berkata apa? Boleh kalian berjauhan sementara untuk berdoa. Ingat itu? Untuk berdoa. Berarti intimacy can be broken. Bisa dilepas sebentar. Karena saya butuh berdoa. Begitu penting, intimacy penting. Tapi doa penting sekali. Saya boleh. Lalu kemudian Paulus berkata apa? Tapi jangan terlalu lama. Supaya setan tidak mengambil bagian. Masih ingat itu? Ada 3 berarti hubungan intimasi boleh di break. Pertama, suami atau istri setuju, oke, boleh. Yang kedua, tujuannya karena mau konsentrasi devotion life. Dan yang ketiga, waktu tidak boleh terlalu lama, setan nanti masuk.
Itu sebabnya banyak istri atau suami hancur lebur karena mulai mereka tidak mengalami intimasi. Maka Paulus berkata harus istri tubuh milik suami, suami milik istri, tidak boleh pergi berjauhan tanpa persetujuan. Lihat itu. Tapi dosa melumpuhkan. Saya tahu semua, tapi dosa sudah melumpuhkan saya. Akhirnya apa? Yang terjadi kedagingan, lamadak langsung marah meledak. Itulah yang terjadi. Kita tidak bisa penguasaan diri karena Galatia 5 berkata buah roh penguasaan diri. Lalu yang terakhir, dosa membinasakan, dosa membutakan, dosa melumpuhkan, dosa membinasakan. Mari kita ulangi satu yang dosa, 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 itulah dia. Karena itu ada dosa selesaikan. Itu yang saya berkata tadi. Saya akan berdoa sebentar buat teman-teman di sini. Dosa apa saja? Apakah kamu sudah berselingkuh? Katakan pada Tuhan. Apakah kamu keinginan untuk pornografi begitu memuaskan hatimu daripada hubungan suami istri? Satu orang dokter cerita kepada saya sambil nangis-nangis. Dia berkata, kalau suami saya sibuk tidak apa-apa, tetapi satu ketika dia pulang ke rumah, kami tetap tidak di tempat tidur. Lalu kulihat dari satu ruangan sudah jam 2 pagi. Betapa terkejutnya saya melihat suami saya sedang menikmati situs porno. Kok bisa begini Pak Pendeta? Saya berkata bisa. Kalau sudah kelaparan itu jiwa, sampah-sampah pun dimakan. Gitu. Memang bukan solusi, makin jatuh tenggelam. Makanya kita bersyukur ada retreat seperti ini. Refreshing, bereskan. Networking. Saya bersyukur di meja-meja orang seprofesi kumpul. Saya berkata kepada si Rana dan Rani, di mana Rana Rani? Mana kalian? Ada ya? Saya berkata, ingat, sudah kita bayar mahal sekali ini. Sudah kita bayar mahal sekali. Gunakan kesempatan membangun jaringan. Ingat, saya umur 61 tahun. Saya mengamati keberhasilan orang tidak tergantung giftnya orang itu. Dia pintar sekali, dia dokter sekali, dia alumni, bukan itu. Saya melihat ada orang kurang berkarunia dibandingkan dia, tapi dia punya jaringan, jejaring yang sangat bagus. Dia melekat dengan orang-orang penting. Maka yang paling penting tentu adalah apa? Jejaringmu dengan Yesus, networking. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku punya networking. Dan Tuhan bangun networkingku dengan orang-orang penting. Ada 400 orang dalam Bambelki. Kita doakan tahun depan kita kumpul lagi ribuan orang. Kumpul lagi lebih banyak lagi. Dan kita bernetworking sebelum kita acting. Itulah yang kita harapkan. Karena itu bereskan dosa. Tidak ada dosa yang katakan terlalu kecil sepedak. Begitu kerohanianmu menikmati Alkitab berkurang, sudah masalah. Begitu kerohanianmu menikmati doa berkurang, sudah masalah. Begitu mendengar khotbah selalu gelisah, sudah masalah. Katakan, Tuhan, dokter tabib teragung, bedahlah. Engkau tahu di mana masalah saya. Ketika kamu merasa tidak butuh doa, di situ paling penting berdoa. Saya bersyukur sekali lagi bersyukur. Saya dan istri di masa makin tua kami. Bang Eli Yunus, kakak bukan 55 ya. Tadi saya berkata salah Tuhan, 56. 56. 57. Sorry. 57. Mana istriku? 57 kan? Iya. Tahun 60. Tadi dia bilang 55 tahun. Mungkin karena wajahnya muda kali ya. Cuman gak enak aja Bang Eli bilang, Tuhan terima kasih Kak Yunike yang kau berkati umurnya 45 tahun. Mari kita terbang bagaikan burung Raja Wali melayani. Bersaksi. Kiranya tahun depan kita tidak mendengar Dr. Yusak lagi berkata, susah mencari alumni. Jangan katakan, banyak alumni. Lihat siswa, remaja, bebas kalian melayani di sini, mendengar khotbah di sini, karena banyak alumni yang melayani. Betul? Teman-teman juga bisa melayani. Sederhana saja, melayani melalui 3D. Masih ingat ya, saya ulangi, saya segarkan ini. Doa serius. Tuhan, saya ibu rumah tangga, bersihin popok aja, gak teratur nih anakku menceret, gak teratur anakku berak. Gak pernah juga tahu jam sakitnya jam berapa, minggu berapa. Pas KTB, pas dia sakit.
ini anak ini kurang bisa mengatur sakitnya. Oke, jadi memang nggak ideal. Sudah, doa aja dulu, doa. Sampai saatnya besar-besar seperti kami, anak kami si Risti paling kecil tadi itu yang cantik sebelah sini, itulah baru lulus dia 2 minggu lalu. Dan kami tidak ada lagi anak yang perlu popoknya dibersih-bersihkan. Maka saya sama istri bebas melayani Tuhan. Saya bilang sama Ibu Christine Phuket, libatkan kakak lebih banyak lagi mengajar. Pelajaran apa? Ya, bila kalau ada pelajaran apa saja, suruh aja apa saja. Ya, biarin dia mengajar. Yang penting dia ngajar, kami sama-sama pergi dan pulang bersama istri saya. Begitu. Doa. Lalu apa? Diri. Apa diri? Terserah. Waktu saya melayani di Jepang, saya melihat ada orang, ibu ternyata yang divonis kanker, sudah tidak ada harapan. Tapi sudah tahun ketiga itu dia masih hidup. Dia selalu datang lebih pagi, bereskan rapi, bereskan kursi, bereskan buku-buku, ditaruh di tempatnya, sehingga pendeta Pak Atsumi siap untuk datang. Wow, terserah apa karuniamu. Karuniamu ngatur buku, karuniamu WL. Oh, nggak semua bisa WL ya. Atta badannya kecil tapi suaranya besar ya. Memimpin kakak itu asik banget tuh. Kayak menggelegar kita buat ruangan ini tadi. Tapi nggak semua orang WL. Ada teman saya, Yesus itulah satu-satunya. Datar sekali. Jangan jadi WL, jangan. Itu merusak suasana itu. Itu. Terserah giftmu apa. Ya. Lalu satu lagi, ini yang paling gampang kalian lakukan, dana. Ya dong. Tadi dikatakan oleh Dr. Yusak, dana kan terserah. Mulai dari berapa? 50 boleh, 100 boleh, 500.000 boleh. Tapi bikin seperti teman saya alumni berkata, saya belajar memberi sampai terasa sakit. Sampai terasa sakit. Bukan dengan gampang, tapi mulai bergumul. Begitu saya antara ya dan tidak. Ketika saya berkata tidak, dalam nama Yesus, ini jumlahnya harus saya kasih. Nah begitu. Doa, dana. Puji Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan kisah ini. Mungkin beberapa sudah tahu. Seorang bule di Sungai Gangga lagi jalan-jalan. Dia lihat seorang perempuan gendong anak kecil. Wow, good looking boy. Lalu ibunya lihat komat kamit mulutnya. Rupanya lagi doa, bulenya terus. Kemudian setelah dilihat selesai, lihat Sungai Gangga. Kemudian dia ajak ngomong, excuse me ma'am, itu lagi jalan? Ya. Itu anak-anak? Ya. Itu mau diapain? Mau dipersembahkan. Maksudnya apa? Ya dilemparkan ke sungai untuk dewakan. Hah? Itu anak sesehat, secantik ini, ganteng ini, mau dipersembahkan? Ya. Bu, maaf ya, sorry ya. Apa ada anak ibu lain? Saya hanya ada anak 2. Satu ini, satu lagi. Satu lagi gimana? Anaknya cacat. Itu aja yang cacat. Cacat masa depan belum tentu pasti, ini sehat. Wah, itu ibu bukannya senang malah marah, melotot katanya dia. Begitukah cara kalian menghormati, menyembah Tuhan kalian? Memberi yang jelek, yang cacat? Kami di India tidak. Jika Allah harus menerima persembahan kami, maka harus memberi yang terbaik. Loh, waktu saya dengar kisah itu, saya ingat Maleakhi pasal 3. Dia berkata apa? Persembahkanlah binatang yang cacat, kasih ke bupatimu, apakah diterima? Jikalau dia tidak, apalagi aku pencipta alam semesta. Itu sebabnya saudara-saudaraku, rekan-rekanku alumni, mari kita saling mendoakan. Yesus tidak hanya rindu melihat perempuan Samaria yang menumpahkan minyak narwastu. Di zaman ini, di generasi alumni Perkantas, dia juga menunggu, dia rindu. Di mana ada orang-orang yang diberkati, yang mengenal kasih karunia Allah, seperti Yohanes 4 itu. Sekiranya kau mengenal kasih karunia Allah, kenallah kasih karunia Allah. Setelah kenal, persembahkanlah yang terbaik, seperti dia sudah memberikan yang terbaik. Soal masalah-masalahmu sekali lagi, Tuhan sanggup mengatasinya. Amin. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa, ambil waktu kira-kira 1 menit berdoa kepada Tuhan. Teladan Tuhan sempurna. Marilah kita pergi ke kota-kota lain berdekatan supaya di sana juga memberitakan Injil kerajaan surga. Karena untuk itu aku datang. Dan kita mengatakan more like the master. Biarlah ambisi kita makin seperti Yesus yang kita wujudkan dalam pelayanan. Yosua 24 ayat 15 berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kata avodah dalam bahasa asli bukan hanya beribadah, artinya juga aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhanku. Sekali lagi saya mengatakan, tidak ada dasar untuk kita sebenarnya tidak melayani. Hanya satu, dosa. Maka firman Tuhan dalam Nabi Yesaya menyerukan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang merintangi dia, menolong engkau, mengerjakan mujizat, membuat engkau terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali adalah dosa-dosamu. Saya ingin berdoa kepadamu. Siapa di antaramu yang berkata, saya mohon ampun atas dosa-dosa saya. Dosa apakah itu? Apakah dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa pornografi, dosa mengkorupsi uang, dosa menyimpan dendam, dosa apa saja? Tidak ada dosa terlalu kecil, bagaikan sebuah busur. Nanti setelah ribuan kilometer, setelah lama, maka busur yang kelihatannya kecil itu, dia penyimpangannya akan sangat jauh, berkilo-kilometer nanti. Karena itu, padamkan, matikan dosa. Saya mau berdoa bagimu sebelum dia makin menyimpang jauh. Angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sambil engkau angkat tangan, teriak kepada Tuhan, katakan, Tuhan bangkitkan saya. Saya ingin menyaksikan kuasa kebangkitan di dalam tubuh saya. Hari lepas hari, susah saya menjadi saksi hidup betapa dahsyatnya Kau. Kalau Kau jatuh, bangkit lagi kepada Tuhan Yesus kita. Berapa kali aku harus mengampuni orang bersalah? 7 kali, 70 kali, seolah-olah sudah lama sekali, sudah banyak sekali. Tetapi Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya terus-menerus. Ketika Tuhan berkata, ampuni kau saudaramu, tak terbatas, maka Yesus juga sedang berkata, aku siap mengampuni, tidak terbatas. Ada keinginan LGBT atau sejenisnya, katakan Tuhan, bangkitkan saya, supaya saya bisa terbang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa, hubungan suami istri boleh dipulihkan. Saya berdoa, orang tua anak boleh dipulihkan. Anak kepada orang tua boleh dipulihkan. Sehingga semua kita siap melayani. Saya ingin mengajak kita menyanyikan tiada lebih indah. Siapa yang sungguh-sungguh mau berkata, saya mau jadikan lagu ini menjadi lagu saya. Saya mau melayani Tuhan dengan doa, dengan dana, dengan diri saya. Sambil kita menyanyikan, berdiri di tempat, kita akan tutup semua. Siapa saja yang tergerak mau bergabung dalam barisan pelayan-pelayan Tuhan, saksi-saksi Tuhan, mengikuti jejak kaki Tuhan, sambil kita menyanyi, berdirilah dengan sikap hormat di hadapan Tuhan dengan syukur sambil kita menyanyi. Kita nyanyikan sekali lagi, kemudian kita berdoa untuk dan tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar, walaupun dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalam hidup, terindah dalam telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidup. Bersama-sama seruan kepada Tuhan. Oh,
itu terlebihnya. Bapa di surga, itulah doa sebagaimana firman mengatakan bahwa roh yang memberi hidup telah menghidupkan, telah membangkitkan. Firman-Mu juga mengatakan Engkau akan menatang kami, menuntun kami, menggandeng bahkan menggendong kami, sehingga kami bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Itulah yang hamba doakan kepada semua anak-anak yang berdiri. Jika ada dosa-dosa sebagaimana diakui di sesal yang ditinggalkan, atau hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, atau apa saja, hamba memohon bersihkan mereka. Apakah ada kuasa kegelapan, dalam nama Yesus putuskan itu. Biarlah roh Allah yang menguasai, membaharui, membangun, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan bersama-sama, bekerja sama, bekerja keras bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh alumni Perkantas, junior, madya dan senior. Apakah di Jakarta, di daerah regional, di daerah Jambi, di daerah Pontianak, di Jabodetabek, di tempat Pekanbaru, jauh di mana saja Tuhan. Berkati Tuhan. Demikian juga bersyukur yang datang dari Serukam. Terima kasih. Kami serahkan mereka. Berkati Tuhan. Jangan berikan kepada mereka mata yang melihat seperti nasib jelek, nasib sial. Tapi buka mata mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada bandingnya dengan orang yang hidup di tempat suasana Puri Susan, tempat terbaik istana kaisar raja sekalipun. Karena kami sedang melayani raja segala raja, Tuhan segala yang dipertuan, pemilik alam semesta. Sekali lagi saya doakan, condongkan setiap hati, pikiran hanya kepada Yesus Kristus, supaya kami memikirkan hal-hal yang di atas, supaya kami hanya mencari hal-hal yang di atas. Kami memiliki mata yang melihat dan hati yang berbelas kasihan. Demi nama Yesus, amin.